Saya izin bertanya Ustazah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak memandang laki-laki dan dipandang laki-laki. Kalau di dalam pekerjaan ada tuntunan berpakaian, pakai celana, jilbab dan lain-lain dimasukkan ke baju jilbabnya, diikat di leher, dan di dalam pekerjaan sering berkomunikasi dengan laki-laki. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi perempuan yang disebutkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Sayyidah Fatimah itu memang ada menyebutkan bahwa khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki, gitu kan. Jadi sebaiknya usaha kita semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki, dan yang juga untuk tidak melihat kepada laki-laki, gitu ya, yang bukan mahramnya tentu saja, gitu, untuk menjaga diri, menjaga pandangan, dan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kamu bilang bahwa tapi ini saya punya pekerjaan, ini mengharuskan saya untuk banyak bertemu laki-laki dan untuk berpakaian juga pakaiannya tersebut itu yang misalnya menutup aurat tapi tidak maksimal, gitu ya, menutup aurat juga tapi tidak maksimal misalnya, begitu kan, karena harus pakai celana panjang gitu, walaupun celana panjangnya longgar misalnya, begitu. Kemudian juga berkerudung tapi kerudungannya itu harus diikat di leher, gitu kan, nggak boleh menjuntai ke dada misalnya, seperti itu. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Kamu punya dua pilihan ya, De Yuyun, gitu kan. Pilihan pertama, kamu mencari pekerjaan yang pekerjaan tersebut itu dapat membuat kamu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut, gitu. Misalnya kayak tinggalkan pekerjaan itu untuk kamu mencari pekerjaan lain yang membuat kamu lebih mudah untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut, itu dengan misalnya kayak kamu dagang online, kamu menjahit, kamu berjualan, kamu ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kamu itu tidak harus melakukan apa yang kamu sekarang sedang lakukan, gitu kan. Kalau kamu memang, kan pertanyaannya kan kamu pengen menjadi perempuan yang disampaikan oleh seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersebut, gitu kan. Nah, itu pilihan pertama, gitu. Pilihan pertama, sambilan terus kamu berusaha untuk menjaga pandangan dari melihat laki-laki yang bukan mahram kamu, dan juga untuk menjaga agar laki-laki, maksudnya menjaga penampilan sehingga memungkinkan kamu untuk laki-laki tidak memandang kepada kamu. Itu pilihan pertama. Itu pilihan pertama. Dan ini pilihan yang memang jauh lebih ideal, jauh lebih baik, gitu kan. Seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua, jadi begini nih, De Yuyun ya, kebaikan itu banyak, gitu kan. Kebaikan itu sangat banyak, dan itu dalam hemat saya, dalam pemikiran saya, kebaikan itu banyak. Akan tetapi kebaikan itu adalah satu bangunan. Kamu bisa masuk dari arah manapun, kamu akan mendapatkan kebaikan tersebut, gitu. Karenanya, kalau misalnya nih, kamu dengar ada hadis misalnya, baik bagi perempuan untuk melihat laki-laki, untuk tidak melihat laki-laki, dan untuk tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi kamu sekarang nih sedang berada dalam kondisi yang mengharuskan kamu untuk ketemu sama laki-laki, atau kamu juga mengharuskan kamu untuk pekerjaannya yang seperti yang tadi kamu sampaikan ya, tidak menutup auratnya dengan maksimal, gitu kan, karena memang harus kamu mengerjakan ini, gitu kan. Nah, kalau kamu memang seperti itu, misalnya ya itu tadi, pekerjaannya mengharuskan kamu untuk bertemu dengan laki-laki, begitu kan, kayak misalnya anak masih lagi sekolah misalnya, gitu kan, dia pengen mengamalkan itu, tapi dia harus menyelesaikan nih kuliahnya, udah tanggung kurang beberapa waktu lagi misalnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu masalahnya, gitu, kamu bisa seperti ini nih, kamu bisa masuk dari arah kebaikan-kebaikan yang lain, gitu. Kebaikan itu tidak satu itu aja, ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya, kalau kamu adalah seorang istri, kamu Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah, sebaik-baik istri adalah, satu,
yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami, begitu kan, yang taat ketika diperintah, kemudian lagi yang dapat menjaga harga diri dan harta suaminya ada atau tidak ada suaminya gitu. Nah, ini kan satu kebaikan lain lagi gitu. Kamu bisa juga ikut kepada yang itu gitu. Misalnya kalau kamu adalah seorang istri gitu kan, suami kamu memang masih menginginkan kamu untuk bekerja karena untuk membantu nafkah keluarga misalnya. Nah, kamu juga bisa dapat kebaikan yang lain juga gitu kan. Dan itu sama juga gitu kan, sebaik-baik perempuan juga gitu, yang bisa membantu suaminya juga, dan dengan syarat gitu kan, dia menyenangkan ketika dipandang, dia juga bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga harta suaminya juga, kemudian lagi juga yang taat ketika diperintah gitu loh. Itu jadi kebaikan itu jangan dibentrok-bentrokan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kamu misalnya mau masuk dari kebaikan yang ini gitu, ayo bismillah gitu kan, berusaha. Nah, kalau masalah untuk menjaga pandangan sama menjaga diri, maksudnya kayak menutup aurat, itu sih harga mati gitu kan. Akan tetapi nih kalau misalnya kayak kepengen untuk tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki gitu, tapi pekerjaan mengharuskan seperti itu gitu, ya kamu keluar aja dari pekerjaannya, itu pilihan gitu kan. Tapi nggak bisa keluar nih, ya kalau kayak gitu kamu ambil hal-hal kebaikan-kebaikan lain, berarti kamu nggak memungkinkan untuk melakukan yang seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah gitu kan. Tapi kan ada kebaikan lain lagi gitu, dengan kamu bersedekah misalnya gitu kan, itu juga satu kebaikan yang luar biasa banyaknya gitu.